Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu contoh software, yaitu Microsoft Word. Berikut ini merupakan pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah software pengelola kata yang meliputi pembuatan, pengeditan, hingga pemformatan berbagai macam dokumen. Word Processing System merupakan program yang dapat digunakan untuk mengelola dokumen berupa teks seperti surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sejarah Microsoft Word. Microsoft Word dirilis pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1983. Software ini hanya bisa digunakan untuk sistem ENIAC. Awalnya Microsoft Word bernama Multi-Tool Word, yang kemudian semakin berkembang berubah nama menjadi Microsoft Word, yang menjadikan salah satu kesuksesan terbesar di perusahaan Microsoft pada waktu itu. Dengan perkembangan tersebut, Microsoft telah menambahkan database dan tool yang baru untuk menyempurnakan agar Microsoft Word lebih mudah untuk digunakan. Sejarah Microsoft Word kemudian berlanjut dengan diluncurkannya versi selanjutnya dan ditandai dengan perubahan nama menjadi Word 95, Word 97, Word 2000, dan Word for Office XP. Hal ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan nama komersial Windows. Perubahan nama dalam sejarah Microsoft Word kembali terjadi. Kali ini, Microsoft Word menggunakan nama berdasarkan tahun, seperti Word 2007, Word 2010, dan yang terbaru adalah Word 2013. Fungsi Microsoft Word yang pertama, membuat dan mengedit dokumen dengan berbagai variasi. Yang kedua, mempermudah dalam membuat dokumen dengan cepat serta tepat. Yang ketiga, menambah gambar pada dokumen. Yang keempat, membuat tabel dengan mudah dan cepat. Manfaat Microsoft Word. Yang pertama, membantu mempermudah dalam pembuatan surat resmi yang rapi dan terstandar dengan menggunakan fasilitas yang telah tersedia dalam Microsoft Word. Yang kedua, mempermudah dalam merancang serta membuat buku tanpa perlu memikirkan halaman, karena sudah tersedia fasilitas untuk membuat halaman secara otomatis. Yang ketiga, dapat mempercepat dalam pembuatan brosur berlipat tanpa harus membagi bidang secara manual. Yang keempat, cepat dan mudah membuat surat yang sama dengan alamat yang berbeda dengan memanfaatkan fasilitas mail merge. Yang kelima, mempermudah dalam pembuatan laporan yang menarik karena mudah dalam meletakkan gambar serta menata paragraf sesuai yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas fungsi menu pada tab file di Microsoft Word. Yang pertama ada Save, yang berfungsi menyimpan dokumen ke folder di komputer. Yang selanjutnya ada Save As, yang berfungsi menyimpan dokumen dengan beberapa pilihan format lainnya seperti PDF, HTML, XML, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Open, berfungsi untuk membuka file dokumen yang bisa terbaca di Microsoft Word. Selanjutnya ada Close, yang berfungsi untuk menutup dokumen yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada Info, untuk menampilkan informasi lain jika ingin memberikan password di dokumen. Ada Recents, untuk berfungsi untuk melihat informasi dokumen yang sudah dikerjakan sebelumnya. Selanjutnya ada New. New di sini berfungsi untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Word. Selanjutnya ada menu Print, berfungsi menampilkan informasi dokumen yang akan kita print. Ada Save and Send, berfungsi untuk menyimpan dan mengirim langsung dokumen yang telah kita buat. Selanjutnya ada menu Help, itu berfungsi untuk menampilkan bantuan-bantuan yang ada di Microsoft Word. Selanjutnya ada menu Option, berfungsi untuk melakukan pengaturan di aplikasi Word. Selanjutnya ada Exit,
berfungsi untuk keluar dari aplikasi Microsoft Word. Berikutnya kita akan membahas fungsi menu pada tab Home. Yang pertama ada paste, berfungsi untuk menempelkan tulisan atau gambar yang telah disalin. Kedua, ada cut yang berfungsi untuk memotong tulisan atau gambar yang ada di dalam dokumen. Yang ketiga, ada copy, berfungsi untuk menyalin tulisan atau gambar. Yang selanjutnya ada font style, yang berfungsi untuk memilih atau merubah jenis tulisan. Selanjutnya ada bold dengan ikon gambar B, itu berfungsi untuk membuat tulisan bercetak tebal. Italic berfungsi untuk membuat tulisan bercetak miring. Underline berfungsi untuk membuat tulisan bergaris bawah. Selanjutnya ada font size, berfungsi untuk merubah ukuran tulisan. Ada style, berfungsi untuk membuat style atau gaya pada tulisan. Selanjutnya numbering, berfungsi untuk membuat nomor di samping tulisan. Selanjutnya ada highlight text, berfungsi untuk memblok warna kata atau kalimat. Selanjutnya ada font color, berfungsi untuk merubah warna huruf atau tulisan. Selanjutnya ada Aligned Center, berfungsi untuk merubah tulisan dokumen menjadi rata tengah. Selanjutnya ada Aligned Left, berfungsi untuk merubah tulisan menjadi rata kiri. Selanjutnya ada Aligned Right, berfungsi untuk merubah tulisan menjadi rata kanan. Ada Aligned Just TV, berfungsi untuk merubah tulisan menjadi rata kanan dan kiri. Selanjutnya ada shading color, berfungsi untuk merubah warna blok pada tulisan. Selanjutnya icon table, berfungsi untuk membuat tabel secara manual. Selanjutnya ada bullet, berfungsi untuk membuat ikon kecil di samping tulisan. Fungsi menu tab insert. Yang pertama, cover page, berfungsi untuk membuat cover halaman pada dokumen. Blank page berfungsi untuk menambahkan halaman baru pada dokumen yang sedang dikerjakan. Tab break berfungsi untuk memisahkan halaman sebelum dan sesudahnya. Table berfungsi untuk menambahkan tabel. Picture berfungsi untuk menambahkan gambar dari galeri komputer. Clip art untuk menambahkan gambar kecil seperti ikon bawaan dari Microsoft Word. Shape untuk menambahkan bentuk seperti tabung, segitiga, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Smart Art, berfungsi untuk membuat smart art seperti diagram batang, circle process. Selanjutnya ada Chart, yang berfungsi untuk menambahkan diagram chart, seperti diagram alur lalu lintas. Equation berfungsi untuk menambahkan simbol matematika dalam dokumen. Simbol yang memiliki fungsi sama seperti equation. Selanjutnya screenshot berfungsi untuk memasukkan hasil screenshot atau tangkap layar di komputer yang secara cepat. Hyperlink berfungsi untuk memasukkan link alamat website ke dalam teks. Bookmark berfungsi untuk menyimpan bagian dari dokumen yang dianggap penting. Header berfungsi untuk menambahkan objek yang menjadi ciri khas dari dokumen. Footer berfungsi sama dengan header, namun letaknya ada di bawah dokumen. Page number berfungsi untuk membuat nomor halaman pada dokumen. Text box berfungsi untuk membuat teks di dalam kotak. Selanjutnya word art berfungsi untuk membuat tulisan dengan gaya yang unik. Drop cap berfungsi untuk membuat tulisan seperti di koran, di mana huruf pertama tampak lebih besar. Fungsi menu pada tab page layout. Yang pertama ada theme, yang berfungsi untuk membuat theme atau tema yang digunakan. Yang kedua, margins, berfungsi untuk mengatur ukuran dari kertas pada dokumen yang digunakan. Selanjutnya orientation, berfungsi untuk mengatur mode kertas, apakah potret atau landscape. Selanjutnya ada size, berfungsi untuk menentukan jenis kertas apa yang akan digunakan.
Columns berfungsi untuk menentukan mode kolom tulisan pada setiap halaman dokumen. Watermark berfungsi untuk membuat gambar transparan pada halaman dokumen sebagai identitas asli dari dokumen yang dibuat. Back color berfungsi untuk menentukan warna atau gambar yang akan dijadikan background. Selanjutnya yang terakhir ada back border, berfungsi untuk membuat bingkai halaman. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.